Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kania. Aku mau ngucapin Happy New Year 2023 buat teman-teman. Semoga apapun yang teman-teman inginkan semoga tercapai. Oke? Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin soal mata kuliah di semester 5. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di semester 1 atau 3 sastra Inggris, teman-teman wajib banget nonton video kali ini. Oke, jadi mata kuliah sastra Inggris di semester 5 itu ada 10 mata kuliah yang isinya itu 2 SKS. Jadi di total 20 SKS. And then yang pertama ada mata kuliah sosiolinguistik. Jadi mata kuliah sosiolinguistik itu mempelajari tentang gimana sih sebuah bahasa itu lahir, mulai dari konteks kultural, konteks tiap daerah. Nah kayak gitu. Habis itu yang kedua itu ada pragmatics. Jadi pragmatics itu dimana ilmu sastra Inggris yang mempelajari tentang bagaimana sih cara kita dalam menyampaikan sebuah opini. Jadi di pragmatics itu sendiri di pragmatik itu sendiri ada materi kayak speech acts, yang kayak itu speech act, illocutionary acts. Nah, jadi di pragmatik itu juga kita menganalisa sebuah pidato atau opini. Jadi di pragmatik itu lebih diperdalam lagi. Lalu yang ketiga itu ada semantik. Nah, semantik ini ilmu bahasa Inggris yang mempelajari gimana sih kita mencari meaning. Misalkan di materi semantik itu adanya kalau nggak salah itu ada morfem, habis ada figurative language dan segala macamnya. Nah, di semantik ini difokusinya tuh untuk mencari meaning dari sebuah kalimat. Misalkan ada dua kata yang berbeda nih. Oke, aku kasih contoh ya. Misalkan ada dua kata yang berbeda, ada case dan case. Case, nah di sini bisa diartikan case di situ sama-sama case ya, C-A-S-E, case. Nah, jadi kan itu ada dua kata case, tapi itu punya meaning yang berbeda. Misalkan case, nah di case itu sendiri, misalkan di case itu ngomongin kasus, sedangkan di case yang ini dia ngomongin soal casing HP. Itu di pelajaran, itu di mata kuliah semantik. Lalu yang keempat itu ada sintaks. Nah, jadi mata kuliah sintaks itu kalian biasanya akan disuruh menganalisa sebuah kalimat struktur gitulah, kayak subjek, subjek, objek, predikat, preposition, yang kayak gitu. Tapi di dalam bentuk sebuah diagram gitu. Ya, sintaks itu lebih ke struktural, kita lebih menganalisa soal soal kalimat gitu. Jadi kalimatnya itu sih akan kayak ada tri diagram itu sih, yang akan ku taruh gambarnya nanti di sini kayak gitu. Next mata kuliah selanjutnya yaitu adalah fonologi. Jadi fonologi itu ilmu sastra Inggris gimana sih teman-teman itu bisa menghasilkan sebuah suara dari mulut kita sendiri. How we can produce the speech sounds. Nah, di fonologi sendiri itu kita berpatokan sama yang namanya IPA, yaitu International Phonetic Alphabet. Jadi IPA itu kalau nggak salah udah direvisi kayak ya, revisi 2012 atau berapa kalau nggak salah itu. Nah, jadi fonologi itu lebih fokusnya tuh ke sana dan lebih banyak prakteknya. Misalkan gimana sih cara pengucapannya antara P sama B, gimana pengucapannya antara T sama V, itu beda banget. Itu yang akan lebih didalami lagi di fonologi. Lalu yang selanjutnya itu ada morfologi. Jadi di morfologi itu lebih sama, dia kayak sintaks yang aku bilang sebelumnya. Dia lebih fokus juga ke meaning, dan lebih banyak ngomongin soal grammar juga. Jadi morfologi sama sintaks ini mirip-mirip dia kayak gitu. Dia lebih fokus ke grammar dan ngeanalisa biasanya. Nah, kalau di sintaks itu ada tri diagramnya untuk menganalisa kalimat nih. Di morfologi pun ada juga yang sama kayak gitu.
Cuman itu nggak terlalu dijelasin lebih dalam sih, karena waktu itu kan keluar di soal UASku kan, dan aku sama sekali nggak mempelajari sama sekali aku nggak tahu soal tree diagram itu. Kata dosenku, dibilang itu tree diagramnya morfologi itu beda sama sintaks kayak gitu. Habis itu mata kuliah selanjutnya itu ada intro to literature. Jadi teman-teman di intro to literature, di intro to literature ya, kita garis bawahi literatur. Jadi kita bakalan banyak di mata kuliahnya ini yang paling ini mata kuliah paling aku senengin banget dah pokoknya. Jadi di mata kuliah ini kita itu akan menganalisa sebuah karya sastra, baik karya sastra lama atau baru. Nah, jadi karya sastra lama atau baru ini bisa berupa buku, film, novel, dan lainnya. Nah, di semester yang sebelumnya itu di intro to literature itu aku menganalisa soal karya sastra kayak Shakespeare, habis itu J.K. Rowling, habis itu kalau nggak salah ada puisi zaman dulu. Nah itu lupa aku judulnya apa, itu ada pokoknya. Nah itu jadi itu dianalisa dan kita menginterpretasikan menurut apa yang kita tahu. Itu di intro to literature tuh kalian bebas mengekspresikan diri kalian dan beropini sesuai dengan interpretasi kalian masing-masing terhadap karya sastranya itu. Dan juga biasanya sih ada review film. Yes, review film. Ini biasanya dosen bakalan ngasih sih review film. Jadi kalian juga nge-review film menurut analisa kalian sendiri, kayak gitu. Lalu mata kuliah yang selanjutnya yaitu ada Theory of Interpreting. Yes, namanya juga interpreting. Jadi interpreting di sini konsepnya adalah teman-teman itu mentranslate. Yes, jadi translate. Oke, jadi konsepnya aku akan sederhanain konsep interpreting ini ya. Jadi konsep interpreting ini misalkan ada si orang A dari negara Indonesia, habis itu ada si interpreter si orang B, dan sedangkan si orang C itu dari Inggris. Nah, orang Indonesia ini sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia membutuhkan seorang interpreter. Jadi pesan dari orang Indonesia ini akan diterjemahkan oleh si interpreter ini. Interpreter akan menyampaikan kepada orang Inggrisnya ini yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi interpreter itu kita fokusnya itu sih lebih ke translate secara langsung, dan kita juga harus note taking gitu loh, catat yang penting-penting aja kayak gitu. Jadi di interpreting itu sih awalnya akan dikasih teori, tapi nanti di belakang-belakangnya akan ada praktek. Begitu pula juga nanti ketika semester 6, semester 7 akan ada interpretingnya kayak gitu. Next, mata kuliah selanjutnya yaitu ada History of English Language. Nah, jadi History of English Language itu fokusnya itu lebih dalam lagi ke sejarah bahasa Inggris itu lahir. Ya, sejarah bahasa Inggris itu lahir. Sejarah bahasa Inggris itu lahir, misalkan sejarahnya American English, British English, New Zealand English, so on kayak gitu. Dan juga ada lebih fokusnya sih ke sejarah, gimana sih penyebaran bahasa Inggris itu secara general, secara masif pada zaman dulu. Itu diceritakan di History of English Language. Fokusnya lebih ke sejarah. Oke, jadi buat teman-teman yang suka sejarah, semangat. Oke, yang selanjutnya itu ada English Proficiency. Jadi English Proficiency itu fokus kita untuk belajar tes TOEFL, IELTS buat teman-teman yang emang butuhin ke luar negeri, beasiswa ataupun kerja. Jadi sangat dibutuhin banget. Nah, TOEFL itu singkatannya dari Test of English as a Foreign Language. Kayak gitu. Dimana biasanya itu ada 4 skill kalau nggak salah ya. 4 skill yang dites, yaitu ada speaking, listening, reading, sama writing. Ya. Habis itu yang kedua itu ada IELTS. Jadi IELTS itu International English Language Testing System. Jadi di IELTS itu kalau nggak salah antara 4 atau 3 skill kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih ada writing, reading kalau nggak salah. Sama apa lagi tuh. Nah, itu pokoknya IELTS itu antara 4 atau 3 kalau nggak salah skill yang dites.
Nah, jadi English di mata kuliah provinsi ini lebih banyak ini sih, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak praktek, lebih banyak latihan soal. Oke. Habis itu mata kuliah yang selanjutnya yaitu ada, ya itu aja. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini, karena ini mata kuliah di semester 5 ya mungkin teman-teman kalian butuhin, ya kalian bisa prepare dari sekarang buat belajar. Oke, see you.